Memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, 81 penyelam menggelar upacara pengibaran bendera merah putih di dasar laut Situbondo, Jawa Timur. Upacara digelar TNI Angkatan Laut bersama komunitas penyelam di kedalaman 10 meter. Sebanyak 81 penyelam menggelar upacara pengibaran bendera merah putih di bawah laut di perairan Pantai Pasir Putih dengan kedalaman 10 meter. Merah putih berkibar gagah di dasar laut perairan Pasir Putih. Kegiatan melibatkan TNI AL dan berbagai komunitas selam. Penghormatan kepada bendera merah putih. Kegiatan prosesi upacara diawali dengan pengibaran sangsaka merah putih, kemudian pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia. Antusias dari teman-teman penggiat selam sangat menarik. Mereka banyak berdatangan dari berbagai macam daerah. Bahkan ada yang dari Rusia, dari Solo, dari Semarang. Jadi bukan hanya warga masyarakat Jawa Timur saja. Suasana semakin semarak dengan penampilan tari gelang soko khas Madura yang dibawakan 3 penyelam di dasar laut, simbol keceriaan sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada dunia bawah laut. Pertama kali. Pertama kali. Gimana pengalamannya? Menarik dan tidak mungkin banyak orang yang ini sih, jadi sangat-sangat menarik. Sebelum penyelaman dimulai, seluruh peserta menjalani pemeriksaan kesehatan dan pengecekan perlengkapan untuk memastikan keamanan selama kegiatan berlangsung. Upacara bawah laut ini menjadi bukti nyata semangat nasionalisme di tengah kekayaan laut Indonesia. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pasca terjadinya kericuhan saat peringatan Hari Damai Aceh atau HDA ke-21, Gubernur Aceh Muzakir Manaf angkat suara. Selain menyampaikan ucapan selamat atas peringatan Hari Damai Aceh, Muzakir juga mengajak seluruh masyarakat Aceh menjaga kerukunan dan perdamaian. Saya Muzakir Manaf, Gubernur Aceh, mengucapkan selamat memperingati Hari Damai Aceh yang ke-21. Semoga perdamaian yang telah kita raih terus kita jaga dan rawat untuk kita mewariskan kepada generasi penerus. Mari kita bersama membangun Aceh yang bermartabat, adil, sejahtera, dan damai. Sementara itu, menurut Kepala Staf Kodim 0101 Banda Aceh Letkol Infanteri Muhsin, seluruh rangkaian acara zikir peringatan Hari Damai Aceh ke-21 telah selesai. Walaupun sempat jadi kericuhan, namun Muhsin memastikan situasi dapat dikendalikan dan sudah kondusif. Banda Aceh, kota Banda Aceh, sekitarnya dalam keadaan kondusif dan aman. Tadi kami sholat bersama di masjid dengan masyarakat, dengan Tempo maupun dari kepolisian, semua dalam keadaan aman. Sabtu siang, peringatan Hari Damai Aceh ke-21 digelar di halaman Masjid Baitur Rahman. Awalnya peringatan berlangsung aman, namun tiba-tiba sekelompok massa datang untuk berorasi. Nanti saya tahu sudah semua dapat. Tanpa diduga, mereka menurunkan bendera merah putih lalu mengibarkan bendera bulan bintang. Seketika aparat TNI dan Polri berusaha membubarkan massa. Bentrokan pun tidak terhindarkan. Sejumlah warga ditangkap, namun kini sudah dibebaskan. Warga pun diimbau untuk menjaga kerukunan dan perdamaian. Tim Liputan iNews melaporkan. Memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, 81 penyelam menggelar upacara pengibaran bendera merah putih di dasar laut Situbondo, Jawa Timur. Upacara digelar TNI Angkatan Laut bersama komunitas penyelam di kedalaman 10 meter. Sebanyak 81 penyelam menggelar upacara pengibaran bendera merah putih di bawah laut di perairan Pantai Pasir Putih dengan kedalaman 10 meter. Merah putih berkibar gagah di dasar laut perairan Pasir Putih.
Kegiatan melibatkan TNI AL dan berbagai komunitas selam. Penghormatan kepada bendera merah putih. Kegiatan prosesi upacara diawali dengan pengibaran sangsaka merah putih, kemudian pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia. Antusias dari teman-teman penggiat selam sangat menarik. Mereka banyak berdatangan dari berbagai macam daerah. Bahkan ada yang dari Rusia, dari Solo, dari Semarang. Jadi bukan hanya warga masyarakat Jawa Timur saja. Suasana semakin semarak dengan penampilan tari gelang soko khas Madura yang dibawakan 3 penyelam di dasar laut, simbol keceriaan sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada dunia bawah laut. Pertama kali. Pertama kali. Gimana pengalamannya? Menarik dan nggak mungkin banyak orang yang ini sih. Jadi sangat-sangat menarik. Sebelum penyelaman dimulai, seluruh peserta menjalani pemeriksaan kesehatan dan pengecekan perlengkapan untuk memastikan keamanan selama kegiatan berlangsung. Upacara bawah laut ini menjadi bukti nyata semangat nasionalisme di tengah kekayaan laut Indonesia. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pasca gempa magnitudo 7,7 mengguncang NTT, 5.000 lebih warga terpaksa mengungsi. Selain itu, gempa juga merusak ribuan rumah warga hingga puluhan fasilitas kesehatan. Kini warga membutuhkan bantuan tenda pengungsian, selimut hingga air bersih. Jalan jurusan Edenang-Ngebah tutup. Pasca gempa magnitudo 7,7 mengguncang NTT, selain memakan ratusan korban jiwa, gempa juga memunculkan gelombang pengungsi dan kerusakan. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, hingga Minggu sore jumlah pengungsi sudah mencapai 5.000 jiwa. Jumlah pengungsi terbanyak berada di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur mencapai 3.356 jiwa. 1.356 jiwa mengungsi di Gor Samador, sementara 2.000 jiwa lainnya tersebar di 10 titik pengungsian. Pengungsi juga bertahan di Kabupaten Manggarai mencapai 2.078 jiwa. Sementara di Kabupaten Nagekeo jumlah pengungsi mencapai 500 jiwa. Sementara itu, para berbagai jenis bantuan khusus untuk di Manggarai, BNPB mencatat para pengungsi membutuhkan puluhan tenda darurat. 30 ton beras, 1.000 selimut, 1.000 velvet, 1.000 lembar tikar. Yang juga mendesak, pengungsi juga memerlukan stok obat-obatan, genset, air bersih, dan makanan. Tidak hanya memunculkan gelombang pengungsi, gempa magnitudo 7,7 menimbulkan kerusakan rumah dan berbagai fasilitas publik. BNPB mencatat hingga Minggu petang sebanyak 914 rumah warga mengalami rusak berat, 126 rusak sedang, dan 317 mengalami rusak ringan. Gempa juga merusak 93 sekolah dari kondisi ringan hingga berat. 36 fasilitas kesehatan dan 38 kantor pemerintahan juga terdampak. Dalam satu hari kemarin, gempa terjadi di 3 tempat berbeda. Selain di NTT, pemirsa, gempa magnitudo 6,4 juga mengguncang Simalungun, Sumatera Utara. Ini cukup. Sejumlah warga panik diguncang gempa besar hingga keluar dari rumah untuk mencari tempat aman. Peristiwa gempa terjadi sekitar pukul 17:54 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa terjadi di 10 km sebelah tenggara Simalungun di kedalaman 163 km dan tidak berpotensi tsunami. Sampai saat ini belum ada informasi resmi terkait kerusakan dampak gempa di Simalungun. Kemudian pada Sabtu malam, giliran gempa mengguncang Parigi Motong, Sulawesi Tengah.
Gempa bermagnitudo 6,2 terjadi sekitar pukul 23:25 waktu Indonesia Barat. Kedalaman gempa 44 km, koordinat gempa berada di 82 km barat daya Parigi Mutong. Akibat gempa, 1 orang dilaporkan meninggal dunia. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.